Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 859656266. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung, Pokjar Kalirejo. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktikum IPA di SD pada modul 3, yaitu makanan, dengan judul praktikum uji makanan. Uji makanan terhadap karbohidrat dan lemak. Selamat menyaksikan. Alat bahan yang saya gunakan pada hari ini adalah yang pertama, pensil atau alat tulis, tabel pengamatan, piring, betadin, dan bahan-bahannya ada apel, pisang, biskuit, kentang, gula putih, margarin, tepung, nasi, tahu, dan juga telur. Langkah-langkah percobaan. Tetesi setiap jenis makanan menggunakan larutan yodium atau betadin. Kemudian amati dan perhatikan perubahan warna pada bagian makanan yang ditetesi larutan yodium. Setelah bahan diuji, makanan yang berubah warna menjadi hitam atau kebiruan. Selanjutnya, catat semua hasil pengamatan ke dalam tabel pengamatan dan buatlah kesimpulan tentang zat-zat manakah yang mengandung amilum. Dari hasil pengamatan ternyata yang mengandung zat karbohidrat atau amilum adalah yang pertama, ada tepung terigu, yang mana awalnya putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang kedua, roti atau biskuit, yang mana awalnya berwarna kuning, kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Yang ketiga, nasi, yang mana awalnya berwarna putih terang berubah menjadi ungu kebiruan. Yang keempat, ada kentang, yang mana awalnya berwarna kuning, kemudian berubah menjadi ungu kebiruan. Setelah mengamati hasil pengamatan, catatlah pada tabel pengamatan. Selanjutnya, uji lemak. Lemak adalah makronutrien zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang tersusun dari karbo, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas, meninggalkan noda transparan atau berminyak yang tidak hilang saat dikeringkan. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga sendok, yang keempat senter. Selanjutnya ada bahan-bahannya. Ada minyak, air, margarin yang telah dilelehkan, biji jagung, wortel, kacang tanah, kemiri, pepaya, santan, susu, seledri, singkong, dan 12 kertas coklat yang sudah diberi label. Langkah-langkah percobaan. Kita ambil kertas yang sudah diberi label air, lalu kita teteskan air ke kertas yang telah kita beri label. Ketika serangkaian serangan besar-besaran Israel termasuk di pusat kota Beirut menewaskan lebih dari 350 orang. Setelah itu, kita ambil kertas yang sudah diberi label minyak, lalu kita oleskan ke kertas yang telah kita beri label. Kemudian kita tunggu selama 5 menit. Selanjutnya, mari kita amati uji lemak menggunakan senter.
Air tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Sedangkan minyak mengandung lemak karena kertas transparan. Selanjutnya, mari kita uji pada kemiri. Kita ambil kemiri, lalu kita gosok-gosokkan ke kertas supaya meninggalkan bekas. Ini cerita aku dengan cepat. Tanpa sadar, banyak aktivitas bikin aku kehilangan diet, berkeringat, jadi dehidrasi. Untung ada Isoplas dengan 7 ion. Ionnya lebih cepat diserap, tubuh langsung terhidrasi. Fokus cepat balik, aku bisa cepat beraktivitas lagi. Keep on moving with Isoplas. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wins. Setelah itu, kita ambil Untuk memberikan yang terbaik. margarin. Kita oleskan margarin ke kertas. Selanjutnya kita ambil seledri. Kita gosok-gosokkan di kertas. Bersama UC, masa depan diraih saat ini. Universitas Moderna. Kopi cuma satu, Jamal kopi gula aren. Nggak cuma kopi-kopian. Kopi, susu, gula aren, gablan. Kopinya rendah. Gula arennya legit top kopi gula aren. I told you so. Favorit. Setelah itu, wortel. Lalu kita gosok-gosokkan kepada kertas. Yang spesial. Nantikan. Selanjutnya kita ambil biji jagung. Kemudian kita oles-oleskan pada kertas. Bus antar kota antar provinsi atau lengkap ALS bernama M. Fadli dihadirkan langsung dalam olah TKP ini berdasarkan keterangan Fadli kecelakaan maut terjadi akibat supir bus yang dari lubang jalan yang rusak sehingga masuk ke arah jalan berlawanan. Akibatnya tabrakan pun tidak terhindarkan hingga kedua mobil. Setelah itu kita ambil singkong, lalu kita gosok-gosokkan kepada kertas. Begitu polisi juga menghadirkan tim Traffic Accident Analysis untuk melengkapi penyelidikan. Pemirsa, selain di lantas Polda Sumsel, Selanjutnya, Polri juga melakukan olah TKP di jalur lintas Sumatera, Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada kita ambil kacang, lalu kita gosok-gosokkan di kertas. Selanjutnya kita ambil pepaya, lalu kita gosok-gosokkan di kertasnya. Kemudian juga ada bukti-bukti ilmiah yang kita kumpulkan untuk kita lampirkan pada saat nanti di proses persidangan. Sistem traffic accident analysis ini menggunakan selain komputerisasi juga Kemudian ada juga saksi dari kejadian. santan. Ini kan saksi Kita ambil santan, lalu kita gosok-gosokkan di kertasnya. kira akan berapa lama Pak selesai? Ya, jadi tentunya dengan meninggalnya sopir, Yang terakhir ada susu. kemudian Kita tuangkan susu di sendok, ini akan membantu lalu kita gosok-gosokkan di kertas. bagaimana dengan bukti-bukti yang ada di lapangan kita mengurut kembali. Di samping itu juga tentunya ada pemeriksaan, ya pemeriksaan terhadap driver kondektur net masih ada satu yang alhamdulillah selamat, itu akan menjadi nanti saksi yang akan kita gali bagaimana proses Setelah semua selesai, mari kita amati selama 5 menit. dari Setelah 5 menit, ternyata kemiri mengandung lemak karena kertas transparan. Selanjutnya, margarin juga mengandung lemak karena kertas transparan. Seledri tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Wortel juga tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Jagung juga tidak mengandung lemak karena kertas tidak transparan. Selanjutnya singkong juga tidak mengandung lemak karena singkong kertasnya tidak transparan.
kacang. Ternyata kacang sedikit transparan karena mengandung lemak. Pepaya juga sedikit transparan karena mengandung lemak. Santan kertasnya transparan. Jadi santan mengandung lemak. Susu tidak transparan. Berarti tidak mengandung lemak.